Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarakat muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di kesempatan kali ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis ilmu yang tentunya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu syar'i yang sangat penting bagi kita, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu yang menjadi kunci bagi kita untuk memahami agama kita, agama Islam. Dan tentunya kalau kita semakin paham dengan agama Islam, maka semakin banyak pula kebaikan yang bisa kita dapatkan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis bahwasanya barang siapa yang Allah menghendaki kepada seseorang untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agama ini. Dan tentunya kita semuanya paham bahwasanya kalau kita ingin memahami dengan benar, dengan baik agama Islam ini, ya maka harus dengan bahasa Arab. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Natiqi Nabiha karya Dr. Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sudah berada di kitab jilid yang kedua dan kita sudah masuk pelajaran ke-26 dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kepada latihan yang ke-11 ya, latihan ke-11 di pelajaran 26. Dan itu bisa dibuka di bukunya di halaman 179 ya. Kitab jilid kedua halaman 179. Ya, kita lihat di sana ada latihan ke-11. Nah, baik. Nah, kita bisa melihat di latihan 11 ini mu'allif menyampaikan bahwasannya al-dhahabu ya. Kata al-dhahabu ya, artinya itu pergi ya. Masdaru dhahaba yadhhabu. Jadi ini adalah masdar dari fi'il dhahaba yadhhabu. Nah, pertanyaan kita masdar. Apa itu masdar? Ya, secara bahasa masdar itu artinya sumber atau asal. Nah, sehingga ketika kita mendapati ada sebuah kata yang disebut sebagai masdar, ya maka sejatinya kata itu adalah juga menjadi asal dari fi'il yang diambil dari kata tersebut. Jadi contoh di sini kata al-dhahab artinya ya dalam bahasa kita pergi mutlak seperti itu, pergi. Ya. Lalu kemudian ini menjadi masdar sumber dari kata kerja dhahaba yadhhabu. Dhahaba itu dia lah pergi, yadhhabu dia sedang pergi. Atau dalam fi'il amrnya idhhab ya, pergilah. Nah, kalau kita melihat di dalam kata susunan kata seperti ini dalam bahasa Arab itu kan ada istilahnya tasrif istilahi ya. Tasrif istilahi itu kalau dalam anslah tasrifnya itu yang menyamping ke kiri ya. Kan di sana masih disebutkan dari fi'il madhi dulu. Kemudian fi'il mudhari ya, seperti ini misalkan dhahaba yadhhabu. Nah, setelahnya baru diikuti dengan yang ketiga apa? Yang ketiga ini masdar. Yaitu masdar itu adalah sumbernya atau asalnya. Sehingga dibaca dhahaba yadhhabu dhahaban. Ya, kalau di sana nakirah maka dhahaban. Ya. Sehingga kalau di sini dengan adanya ma'rifat maka dibaca al-dhahab. Nah, ini adalah masdar. Nah, sebenarnya masdar ini ya, ini adalah sebuah isim yang menunjukkan ada pekerjaan di situ. Tetapi tidak ada keterangan waktunya. Contoh di sini adalah pergi. Pergi, ya pergi aja. Pergi itu adalah sebuah pekerjaan ya. Tapi tidak jelas ini apakah perginya kemarin, ataukah perginya sekarang, ataukah perginya besok. Ini tidak jelas. Ya. Berbeda dengan dhahaba. Dhahaba ini pergi tapi sudah ada maknanya. Dhahaba ini sudah ada dhamirnya. Dia telah pergi. Berarti ini bentuk lampau. Dhahaba dia telah pergi. Yadhhabu dia sedang pergi. Atau idhhab pergilah kamu, berarti ini di waktu yang akan datang. Nah, jadi fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr itu ya namanya fi'il itu mengandung keterangan waktunya.
madi di masa lampau, mudhari sekarang yang akan datang, dan amr itu juga di akan yang akan datang. Nah, sehingga ketika disebutkan zahab sebagai masdar itu mutlak, tidak ada keterangan waktunya, tapi juga menunjukkan di situ maknanya adalah makna pergi. Nah, masdar sendiri ini sebagai isim, sehingga dalam tasrif istilahi kan disebut zahaba yazhabu zahaban. Ada tanwin, berarti itu menunjukkan dia adalah isim. Dan kalau di dalam bentuk ma'rifat juga bisa ditambahin al, ya, al-zahabu. Berarti dia adalah isim karena ada alif lam di depannya. Nah, jadi itu sekilas tentang masdar, ya, tentang masdar. Nah, terus ketika ada masdar seperti ini, sebenarnya apa fungsinya masdar itu? Ya, sebenarnya masdar itu memiliki fungsi yang sangat-sangat penting. Di antara fungsi masdar, ya, bahwasanya masdar itu bisa menjelaskan kepada kita asal dari sebuah kata kerja. Asal kata kerja ini asalnya dari kata apa, gitu kan? Nah, sehingga disitulah kemudian nanti bisa kita menjadi tidak salah maknanya, ya. Ya, sehingga kalau misalnya di sini zahaba yadhabu, asal katanya adalah zahaban, ya, atau al-zahabu. Nah, jadi ini asalnya ini, ya, bukan dengan kata yang lainnya, karena di dalam bahasa Arab nanti mungkin, ya, ini kan contoh 3 huruf, yang mungkin ada 4 huruf, maka nanti bisa dijelaskan maknanya itu dengan melihat masdarnya. Nah, itu diantara fungsi dari masdar. Nah, kalau dalam bahasa kita, contoh yang lain misalkan, ya, selain dhahaba, misalkan roja'a, pulang, ya, balik. Roja'a yarji'u ruju'an, ya, atau ar-ruju'u. Jadi roja'a yarji'u ruju'an. Nah, di situ berarti roja'a fil madi, dia telah pulang. Yarji'u, dia sedang pulang. Ruju' pulang. Ya, pulang, ya pulang. Jadi nggak tahu apakah ini lampau atau sekarang atau yang lain, tidak ada keterangan waktu di situ. Berbeda dengan fiilnya, ya. Atau kalau misalkan kita ambil dari wazan fa'ala, ya, fa'ala yaf'alu atau yaf'ilu, ya, maka kemudian kita mendapati di sana masdarnya ada fi'lan, ya, fi'lan. Jadi bisa bermakna kalau fa'ala dia telah mengerjakan, yaf'alu dia sedang mengerjakan, kalau fi'lan pekerjaan. Nah, jadi pekerjaan itu adalah kata benda, ya. Nah, dan banyak contoh-contoh yang lainnya, ya, dalam semua kata kerja. Ya, misalkan kataba yaktubu, ya, kataba menulis, ya, yaktubu, kataba dia telah menulis, yaktubu dia telah menulis, dia sedang menulis, ya, kataba yaktubu, kataba dia telah menulis, yaktubu dia sedang menulis, ya. Lalu di situ masdarnya, nah, di sini bisa bermakna nanti kalau kitabatan berarti tulisan, ya, atau kitaban berarti kitab. Nah, disitulah masdarnya itu yang menentukan nanti, yang membedakan bagaimana kemudian makna dari kata tersebut. Nah, baik, nah itulah diantara fungsi masdar. Nah, masdar ini sebagaimana tadi kita berikan beberapa contoh, ya, maka kita tahu bahwasanya bentuk masdar ini adalah simai, ya. Simai. Berarti simai itu dia tidak ada wazan khususnya. Ya, contohnya di sini dari kata zahaba yadhabu, zahaban atau az-zahabu. Jadi roja yarji'u ruju'an atau ya ar-ruju'u, ya. Ya, jadi seperti itu, beda, ya. Kemudian qatala yaqtulu qitalan, ya. Jadi atau disebut dengan al-qitalu. Nah, jadi qatala, ya, dia telah membunuh, yaqtulu dia membunuh, yang qitalan atau pembunuhan. Nah, jadi ini adalah bentuk masdar. Jadi bentuk masdarnya itu simai, ya. Khususnya kalau dalam 3 huruf ini, yang sulasi, fi'il sulasi atau 3 huruf, maka masdarnya itu simai, sesuai dengan orang Arab mengucapannya bagaimana. Nah, itu yang kita lihat, ya. Kita lihatnya biasa dari mana, ya, dari kamus, ya, atau dari, ya, apa kita dengar dari mereka orang Arab mengucapkan hal tersebut. Adapun wazan dari masdar sendiri itu banyak, ya, banyak. Ada fi'latan, ada fa'lan, ya,
ada fu'lah, ada fu'latan, ada fi'al, ya. Ya banyak ya wazan-wazannya. Taib itu yang sulasi ya. Itu pun yang rubai juga ada ya, dari 4 huruf, dari 4 huruf dan yang seterusnya. Baiklah para pemirsa, nah ini contoh ya dari masdar yang diambil dari kata zahaba atau masdar atau asal kata dari kata zahaba, yaitu az-zahabu, yaitu pergi. Nah, kemudian mulai menyampaikan naqul, maka kita katakan ya di dalam kalimat ini yang pertama uridu az-zahaba ilal baiti. Nah, di sini termasuk di antara fungsi dari masdar biasanya dia menduduki sebagai ini isim nasab ya. Jadi uridu az-zahaba, saya ingin ya pergi ke rumah. Ya. Ini kalau diubah menjadi fi'il biasanya ditambahkan dengan an ya, ditambahkan dengan an. Jadi uridu an azhaba ya, uridu an azhaba. Ya. Uridu an azhaba, azhaba itu fi'ilnya. Ya, fi'ilnya azhaba. Uridu an azhaba ilal baiti, saya ingin untuk pulang ke rumah. Nah, kalau disebutkan dengan masdarnya maka langsung tanpa an, jadi uridu azhaba ilal baiti, saya ingin pulang ke rumah. Ya. Demikian juga yang kedua ya, disebutkan sana ya ustaz, ya ustadu, ya ustaz atau pak guru ya. Arju, saya berharap antas maha agar Anda mengizinkan li untukku bizahab, untuk pergi. Jadi arju antas mahali ya bizahabi ilal mustasfa, saya berharap agar ya Anda mengizinkan untuk saya ya agar pergi ke rumah sakit ya. Bisa juga dengan seperti ini ya, bi an adhaba ya, bi an adhaba, dengan supaya saya pergi ke rumah sakit. Jadi adhab ini bentuk masdarnya ya. Baik. Terus kemudian yang ketiga, kharaj itu minal fasli lidzahabi ya ilal mudiri. Kharaj itu saya telah keluar minal fasli, dari kelas ya, lidzahabi untuk pergi ke mudir, kepala sekolah. Ya, jadi di sini bentuknya asal zahab ya. Kalau dijadikan fi'il juga bisa ya. Jadi li'an adhaba ya, supaya saya pergi ke ilal mudiri ya. Dari sini adhaba kan mudhari ya, li'an adhaba. Jadi diambil masdarnya, jadi langsung lidzahabi ilal mudiri. Ya, setelah yang keempat ya, hadhihi tadhkiratu ta'iratin ya, ini adalah tiket pesawat ila Dimasko ya, menuju Damaskus, zahaban wa iyaban, pergi dan pulangnya, pergi dan kembalinya, jadi PP. Nah, zahaban wa iyaban. Nah, jadi ini adalah bentuk masdar dari kata zahaba. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya kiranya ini cukup ya menjelaskan kepada kita tentang masdar ya. Lalu kemudian ya terakhir dari pelajaran ke-26 ya, Mu'allif menutup dengan al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ya, di antara di sana ada kata ajnabi ya, ajnabi itu asing ya, orang asing. Mahfadatun, tempat menyimpan ya, kalau digunakan untuk menyimpan uang ya biasanya dompet ya. Naqdun, namanya nukudun, yaitu uang ya, uang, nukudun uang yang banyak. Khotoun, salah ya, akhto ya, banyak kesalahan. Iya bun, kembali, zihabun ya, pergi ya, dari kata zihabu ya, iya bu, pergi ya, idhabun ini pergi, iya bun kembali. Kursun namanya akros ya, kursun ini kan kalau di kamus itu kan sesuatu yang kepeng gitu ya. Nah, lempengannya kepeng, nah kulit kepeng. Nah, ya, kalau dalam kalimat yang kita baca dalam dialog maka di maknanya tablet ya, pil ya, tablet itu yang kepeng gitu ya, ini namanya kursun atau tablet. Lalu tangkirotun namanya tadzakir ya, tiket ya, tiket dari disebutkan di latihan, tiket pesawat. Kilogram ya, ukuran berat ya, kilogram
jamaknya kilogram. Ya, kalau dia lebih dari 1 berarti banyak kilogram. Unsa, perempuan, jamaknya inas, ya, banyak perempuan. Zakarun, laki-laki, jamaknya dukur, ya, banyak laki-laki. Bindiromin, dengan teratur, ya, dengan rapi, disiplin. Lalu wajabah, yajibu, wajib, ya, wajib, artinya wajib mantinya, yajibu mudhari'nya. Aroja, ya aruju, ya, kalau kita lihat di dalam ayat kan, ya aruju, berarti ya aruju wama yang jadi minas sama wama ya aruju, dan apa yang naik, ya, naik, ya, aroja ya aruju, naik ke langit. Nah, bala ya belau, ya, ini kalau kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam dialog pelajaran ini, maka dia maknanya adalah menelan, ya, tadi menelan apa tadi pil yang kursus ini, ya. Baik, nah ini kata-kata yang baru yang bisa kita ambil dari pelajaran ke-26 ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah, maka dengan demikian selesai kita dari pelajaran ke-26. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan kita cukupkan pertemuan kali ini ya, dengan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya di dunia dan akhirat. Dan tentunya kita berharap bahwasanya apa yang kita pelajari ini menjadikan kita sebagai di antara hamba-hamba yang diridhai Allah Ta'ala dan menjadikan kita ahli surga. Amin. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.